Lihat ada satu hal yang keliru dalam cerita tentang Muhammad. Dan ini cukup menggoncangkan saya. Shalom teman-teman, puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam video kali ini. Kali ini saya membagikan kepada kita yaitu kesaksian seorang muslim sejak kecil, bagaimana dia menemui kebenaran di dalam Tuhan, dan kesaksiannya sangat memberkati teman-teman. Dan dia berkata di dalam videonya, dia tidak menemui Nabi Muhammad itu disunat. Sekalipun katanya, ada juga sebagian orang berkata sejak lahir dia sudah disunat, tetapi tidak ada dia mendapat bukti. Bahkan paman dari Nabi Muhammad yang dia sebutkan dalam videonya pun tidak bisa membuktikan hal itu teman-teman. Dan dia juga bercerita pernah sewaktu saat Nabi Muhammad ketakutan, dan oleh karena dia ketakutan, mereka mengambil keputusan pergi kepada pamannya sendiri. Dan pamannya itu tidak lain adalah seorang pendeta. Dan dia juga orang yang mengerti Injil dan juga Al-Quran teman-teman. Dan ditambah lagi dia menemui di dalam Al-Quran, Nabi Muhammad menegaskan pada akhir zaman nanti yang datang adalah Nabi Isa Al-Masih atau Yesus menjadi hakim yang adil. Dan ini membuat dia teman-teman menyelidiki Alkitab dan juga Al-Quran. Dan ini juga membuat dia tergoncang kepercayaannya atau imannya kepada iman yang sebelumnya. Dan ini sungguh dahsyat. Bagaimana dia diselamatkan oleh Tuhan dengan cara seperti ini, sehingga dia bersaksi. Dan semoga nanti video ini dapat memberkati rohani kita, agar kita sama-sama diberkati dan rohani kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi banyak nanti pesan-pesan dia untuk kita dan untuk juga umat-umat yang belum datang kepada Tuhan Yesus. Mari kita saksikan bersama-sama. Umur 40 baru Nabi Muhammad ini menerima pewahyuan di Gua Hiro. Saya tidak melihat Nabi Muhammad mengalami sunat. Dan ini cukup menggoncangkan saya. Dan ketika saya selidiki lebih dalam, beliau ternyata tidak pernah disunat. Atau tidak ada pernah berita disunat. Walaupun ada beberapa teman yang berkata dia disunat sejak lahir. Namun saya meragukan berita ini. Mengapa? Sebab kalau berita ini betul, tentu itu akan tertulis. Pamannya yang menjadi saksi juga bukan akan mengatakan. Karena itu kesaksian yang luar biasa. Tapi ternyata tidak ada hal ini. Bahkan sampai kepada anak-anak beliau yang lahir dari Siti Khadijah pun tidak pernah terdengar tentang hal sunat. Jadi dengan kata lain, saya bisa melihat bahwa kalau Muhammad ini menjadi penutup pewaris Nabi dari Ibrahim, pertanyaan saya, mengapa sunat yang diberlakukan di dalam hukum Israel, hukum bangsa Yahudi, bahkan sampai hari ini tidak pernah berubah, tidak dilakukan oleh Muhammad? Berbeda dengan Nabi yang ke-24
yaitu Nabi Isa alaihissalam. Yang pada saat itu saya mempelajari seperti itu. Pertanyaan inilah yang menggolak saya. Yang membuat saya melihat bahwa ada satu hal, yaitu Alkitab, menjadi sorotan saya. Nah, di dalam kebenaran inilah saya menemukan bahwa ternyata di dalam Quran sendiri dijelaskan bagaimana Isa adalah orang yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Bahkan Isa ini memiliki kedudukan yang begitu istimewa, yang tidak bisa digantikan oleh siapapun. Bahkan Muhammad juga menegaskan bahwa nanti akhir zaman Isa itu akan datang sebagai hakim yang adil. Dari gambaran ini, dari latar belakang inilah semakin memperkuat saya bahwa Isa Al-Masih adalah pilihan saya di dalam menuntun hidup saya. Saya menemukan hal yang luar biasa. Dan tanpa sadar, saya melihat ada satu hal yang keliru dalam cerita tentang Muhammad. Yang tidak diungkapkan ketika saya bertanya pada banyak orang. Hanya mereka memberikan keterangan yang seadanya, yang tidak sesuai. Dan itu sangat menyedihkan saya. Nah, saudara-saudara, tantangan lain yang saya dapatkan ketika saya mempelajari hal ini. Saya menemukan begitu banyak pertentangan. Kenapa saya katakan ini? Karena Quran sendiri yang menantang ini. Quran sendiri yang mengatakan di dalam An-Nisa 80. Tidakkah engkau memperhatikan Al-Quran? Kalau sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentu mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalam. Nah, itulah yang mendorong juga saya untuk mempelajari hal ini. Dari tantangan inilah saya melihat ternyata begitu banyak hal-hal yang tidak diungkapkan oleh banyak para ustadz, para guru agama, khususnya dalam Islam, di dalam mengupas hal. Tapi saya bersyukur kalau saya boleh mengalami tuntunan yang berbeda. Dari latar belakang inilah membuat saya belajar lebih banyak. Saya boleh melihat bagaimana agama Ibrahim yang lurus itu justru itu dipegang oleh Isa Al-Masih. Dialah pewaris Nabi yang sebenar. Dan ini yang mendorong saya membaca Alkitab. Dan saya menemukan transisi bagaimana saya mulai digoyang. Tapi ternyata Allah menuntun saya kepada satu kebenaran yang sejati. Dan saya boleh melihat justru lewat Quran saya diperkuat bahwa Isa adalah kebenaran yang sesungguhnya. Bahkan di dalam Al-Zukhruf disebut ayat 61. Ikutlah aku, inilah jalan yang lurus. Dan lewat Isa lah kita mengetahui soal hari-hari kiamat. Maka yakinlah saya bahwa Isa adalah orang yang sungguh diutus oleh Allah. Terlebih di dalam Quran sendiri disaksikan. Diperkuat di dalam Quran ketika saya baca Alkitab bahwa Isa lahir berdasarkan Roh Kudus lewat Maryam. Dalam Alkitab disebut Maria. Benar. Quran sendiri menyebut bahwa aku memperkuat dia dengan Roh Kudus. Mari selidiki Al-Quran kita, Al-Quranmu dengan akal sehat. Karena Al-Quran sendiri menyaksikan
Betapa Isa itu luar biasa. Dari segi penciptaan kita melihat Isa itu tumbuh dengan mujizat yang luar biasa. Ketika masih bayi dia bisa bicara. Dalam Quran, di dalam surat Maryam sudah disebutkan. Dia bisa bicara sejak bayi. Dia bisa membuat burung dari tanah dan menghidupkan. Itu mujizat yang luar biasa. Tapi ketika saya baca posisi Muhammad hanya berkata, aku tidak tahu iman. Aku tidak mengerti iman. Sebelumnya aku tidak tahu. Bahkan Quran menjelaskan, Allah menegur dia. Kalau kau masih ragu-ragu ya Muhammad, bertanyalah kepada ahli kitab sebelum. Saya cukup syok membaca itu. Oh, ternyata Alkitab yang ada pada zaman Nabi Muhammad itu, ya, ternyata masih sah, masih asli. Ternyata apa yang disampaikan selama ini bahwa kitab orang Kristen itu palsu, itu tidak benar. Karena pada masa Muhammad hidup, bahkan sampai meninggal, beliau selalu menekankan, bacalah kitabmu, hukumlah dengan kitabmu. Orang Yahudi disuruh dengan Tauratnya, orang Nasrani dengan Injil. Artinya, kitab yang ada saat itu masih asli, tidak pernah mengalami perubahan. Inilah memperkuat saya untuk masuk lebih membandingkan antara Quran dan Alkitab. Saya melihat dan menyaksikan, ya, bahwa ternyata Isa Al-Masih betul-betul ditaruh posisi sebagai yang terpenting. Sehingga saya mengabaikan berita-berita yang lain. Dan saya memegang hal ini. Di dalam Quran ditegaskan, Nabi Isa itu melakukan perbuatan-perbuatan yang mulia. Bahkan pengikut Nabi Isa dijelaskan, itu adalah orang yang akan dimuliakan sampai akhir zaman. Ini satu berita yang menggembirakan. Di dalam Alkitab dijelaskan siapa kebenaran itu. Kebenaran itulah Isa Al-Masih sendiri. Dialah firman yang menjadi daging. Dia yang mampu menuntun kita kepada keselamatan. Sehingga dengan bangga saya menerima Isa sebagai Tuhan saya. Tapi dalam perjalanan ketika saya menemukan kebenaran lewat Isa Al-Masih, perintahnya Isa Al-Masih jelas. Hendaklah kamu mengasihi musuhmu. Dan rela bahkan kalau pipimu ditampar sebelah kiri, berikan yang sebelah kanan. Waduh, ini sesuatu ajaran yang luar biasa. Saya ingin mengajak pada Bapak Ibu, mari pelajari kebenaran yang jelas. Dan kebenaran itu ada di dalam Alkitab. Dan Alkitab yang ada itu tidak pernah dipalsukan, tidak pernah disalahartikan. Bahwa komentar Quran terhadap para rabi, pendeta dan Nasrani yang ada pada zaman Quran, Al-Quran sendiri mencatat itu. Bahwa dikatakan, katakanlah yang sebenarnya. Jangan engkau sembunyikan kebenaran yang ada. Engkau menukar kebenaran dengan harga. Apa yang terjadi? Nah, kita harus tahu sejarah di sini. Saya dipaksa untuk belajar sejarah historis. Bahwa ternyata saya menemukan yang diprotes oleh Quran.
Itu adalah pengajaran-pengajaran gereja saat itu. Karena saat itu tidak ada Alkitab. Yang pegang Alkitab itu hanya para imam, uskup. Tetapi uskup mengajar kepada umat hanya ajaran manusia, bukan ajaran kebenaran menurut Alkitab. Justru itulah yang ditentang oleh Quran. Muhammad menentang itu. Engkau tidak mengatakan yang sejujurnya, engkau tidak mengatakan yang sebenar. Maka kalau engkau tahu apa yang kukatakan, firman yang kukatakan, kata Muhammad saat itu, engkau akan mengenal bahwa itu berasal dari Injil. Itulah protes Muhammad kepada orang Nasrani dan orang Yahudi. Nah, orang Yahudi dan Nasrani memang saat itu bertengkar. Sejak Bait Allah dihancurkan, orang Yahudi dicerai-beraikan, kekristenan Nasrani bertumbuh dengan kerajaan Romawinya. Karena kerajaan Romawi akhirnya masuk Nasrani. Sehingga kerajaan-kerajaan Habsyi, kerajaan Ethiopia, Yaman, Najran itu adalah kerajaan-kerajaan Kristen. Dan mereka membenci Yahudi. Yahudi hanya tinggal di Khaybar dan di beberapa tempat pada waktu zaman Muhammad di Timur Tengah. Inilah yang diprotes oleh Muhammad. Perebutan, pertentangan antara Yahudi dan Kristen. Yahudi menolak akan Isa. Oleh sebab itu jelas di dalam Al-Quran. Nah, ketika kita mampu melihat kebenaran ini, saudara akan melihat di mana kebenaran yang Allah taruh. Dan saya mau memberitahu kepada Bapak Ibu pemirsa yang ada di sini. Sebenarnya Al-Quran merujuk kepada Alkitab. Kebenaran lain yang saya dapat, yaitu ketika Muhammad menerima pewahyuan pertama. Nah, kita melihat Nabi Muhammad ini ketika Muhammad menerima wahyu di Gua Hiro, dia begitu ketakutan. Bahkan dia memperkirakan dia bertemu dengan sesuatu makhluk yang menyeramkan. Sehingga pulang dengan gemetaran dan Siti Khadijah bertanya. Dia bertanya, "Ya Abul Qasim, kenapa kau? Mengapa kau terjadi begini?" Ya. Saudara perlu tahu, Siti Khadijah memanggil Muhammad itu dengan nama Abul Qasim. Apa yang terjadi? Oh, selimuti aku, selimuti aku. Akhirnya begitu takut. Dan Siti Khadijah berkata, "Sudah, jangan engkau takut. Mari kita pergi ke paman kita. Yaitu pergi ke Waraka bin Nawfal." Siapakah Waraka bin Nawfal? Dia adalah seorang pendeta. Seorang yang mengerti Injil. Bahkan menerjemahkan Injil dari bahasa Ibrani ke dalam bahasa Arab. Sehingga dapat saya simpulkan, oh, ini tentu bagaimana dia terima penguatan. Tentu dia datang kepada orang yang seiman, bukan kepada orang lain. Nah, ini memperkuat saya dan meyakini bahwa hanya Isa Al-Masih yang dapat memberikan pertolongan dan memberikan jalan untuk kita menuju kepada Dia. Bukan yang lain. Sehingga bulatlah hati saya meyakini bahwa Tuhan yang benar itu hanya Isa Al-Masih yang dapat saya sebut, yang disebut Yesus Kristus.
Karena saya melihat kebenaran yang sesungguhnya yang saya tidak temukan di manapun. Di keyakinan manapun. Selain di dalam Yesus Kristus. Tuhan itu sendiri. Mujizat yang terbesar. Apa mujizat yang terbesar? Mujizat yang terbesar adalah engkau menemukan sorga yang benar. Menemukan Tuhan yang benar. Menemukan kitab yang benar. Dan menerima, mengetahui jalan yang benar. Itu jalan yang lurus. Itulah dia teman-teman, kita sudah mendengarkan bagaimana dia menceritakan dia menemui kebenaran di dalam Tuhan. Dan saya juga percaya firman Tuhan berkata, siapa yang mencari akan mendapatkan. Dan dia mencari kebenaran dan dia mendapatkannya di dalam Tuhan Yesus. Dan yang belum menemui jalan kebenaran atau keselamatan dalam hidupnya, mari dengarkan apa pesan beliau tadi, bagaimana dia berkata, bacalah Al-Quranmu baik-baik. Dan perhatikanlah sampai engkau menemui kebenaran. Dan ini sungguh luar biasa teman-teman. Dan dia juga berkata, hal ini tidak ditemui di kitab manapun katanya, teman-teman, kesaksiannya tadi ya. Hanya di dalam Yesus. Dan itulah yang membuat dia datang kepada Yesus. Dan itulah yang membuat dia melihat kebenaran yang sesungguhnya. Karena hanya Yesus yang berkorban bagi semua umat-umat manusia. Hanya Yesus yang bisa menyelamatkan setiap umat manusia. Karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Dan semua manusia membutuhkan Yesus. Dan bagaimanakah kita mendapatkan Yesus? Dengan cara apakah kita bisa mendapatkan keselamatan yang sudah disediakan Yesus? Dengan cara salah satunya seperti beliau tadi yang sudah kita saksikan. Mari beritahu kebenaran. Mari selidiki kebenaran itu. Siapakah Yesus? Jadi itulah dia teman-teman. Semogalah video ini memberkati rohani kita. Dan sampai jumpa di video yang berikutnya. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kita selalu. Dan khususnya juga TV Rekan Kristus ini. Agar juga menjadi berkat bagi kita semuanya. Shalom.